Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Fauzia dari kelas Biologi E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan, yaitu pada acara praktikum keempat mengenai anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ hewan. Tujuan dari acara praktikum kali ini, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami anatomi serta topografi pada hewan ikan lele dengan nama ilmiah Clarias batrachus dan tikus putih dengan nama ilmiah Rattus novergicus. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem organ hewan ikan lele dan tikus putih. Selanjutnya, prosedur kerja yang dilakukan yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian dimatikan sampel hewan, lalu dilakukan pembedahan pada tubuh hewan. Setelah itu, diamati bagian anatomi dan topografi pada sampel hewan. Selanjutnya, diamati organ-organ penyusun sistem digesti, sistem sirkulasi, dan sistem respirasi. Setelah itu, dicatat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Langkah yang pertama yaitu dilakukan pembedahan pada tubuh ikan lele atau Clarias batrachus. Setelah ikan lele dimatikan, kemudian dilakukan pembedahan pada tubuh ikan lele untuk dapat mengamati organ-organ penyusun sistem organ pada ikan lele. Pembedahan dapat dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan gunting dan bantuan pinset. Dalam melakukan pembedahan, menggunting kulitnya jangan terlalu dalam, agar tidak merusak bagian-bagian organ yang akan diamati. Kemudian, dilakukan pembedahan pada tikus putih atau Rattus novergicus. Pertama-tama, tikus putih dimatikan dengan cara menekan bagian kepala tikus dan tangan yang lainnya menarik ekornya. Dilakukan sampai tikus tersebut benar-benar mati. Setelah itu, dilakukan pembedahan pada tubuh tikus putih, yaitu dengan cara merobek kulitnya dengan menggunakan gunting, yang dimulai dari ujung anus sampai ke ujung mulutnya. Pembedahan dilakukan secara hati-hati, jangan sampai terlalu dalam, karena akan merusak bagian organ yang diamati. Selain dengan menggunakan gunting, untuk memudahkan pembedahan, bisa juga dengan menggunakan silet dan bantuan pinset. Setelah selesai pembedahan, kemudian diamati bagian-bagian organ penyusun sistem organ pada tubuh tikus tersebut. Hasil pengamatan pada ikan lele yaitu pada sistem digesti ikan lele dimulai dari cavum oris, kemudian esophagus. Dari esophagus akan diteruskan ke ventriculus. Setelah itu akan dilanjutkan ke intestinum, dan sisa hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, pada sistem sirkulasi ikan lele terdapat organ penyusunnya berupa jantung dan terdapat pembuluh darah. Kemudian, organ penyusun pada sistem respirasi ikan lele terdapat organ pernapasan berupa insang sebagai organ pernapasan utama, dan terdapat sepasang arboresen yang merupakan organ pernapasan yang berasal dari busur insang yang telah termodifikasi. Ini sebagai alat pernapasan tambahan. Selanjutnya, hasil pengamatan pada tikus putih. Sistem digesti dimulai dari proses ingesti, yaitu terdapat cavum oris yang dibantu dengan incisif, lingua, dan glandula saliva.
Selanjutnya akan diteruskan melalui esofagus, lalu diteruskan ke ventriculus. Setelah itu akan didorong oleh intestinum yang dibantu oleh kelenjar pankreas dan juga hati. Setelah itu dilanjutkan ke kolon atau usus besar. Kemudian sisa hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada tikus putih terdapat jantung dan juga pembuluh darah. Kemudian sistem respirasi dimulai dari hidung, laring, kemudian trakea. Setelah itu terdapat pulmo atau paru-paru. Itulah organ-organ penyusun pada sistem organ pada ikan lele dan juga tikus. Kesimpulan yang didapatkan dari acara praktikum kali ini yaitu sistem organ merupakan sekumpulan organ-organ yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk melakukan fungsinya. Nah, berdasarkan hasil praktikum kali ini, antara ikan lele dan tikus memiliki sistem organ yang cukup baik dan lengkap, serta terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu pada sistem respirasi, di mana ikan lele menggunakan insang dan tikus putih menggunakan paru-paru. Hal ini didasari oleh habitatnya yang berbeda. Kemudian, sistem digesti pada ikan lele berupa cavum oris, esofagus, ventriculus, intestinum, dan anus. Sedangkan pada tikus putih berupa cavum oris yang dibantu oleh gigi, lidah, dan glandula saliva. Selanjutnya diteruskan oleh esofagus, kemudian ventriculus, intestinum, kolon, dan anus. Sistem sirkulasi pada ikan lele maupun tikus putih yaitu berupa jantung dan terdapat pembuluh darah. Sekian acara praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.